irigasi. Ya enggak? Ini udah BNSP loh. Hah? Bang ini udah BNSP. Nggak ada masalah. Nah udah lanjut untuk 3 nih, bagaimana menentukan CSR pada motor kompresor. Nah yang tadi barusan kita bahas, Iya. digambarin sama dijelasin ternilai X misalnya berapa, Iya. nilai Z berapa, nilai Y berapa, itu yang jadi C, yang jadi S, yang jadi R apa gitu kan. Iya. Nah kita jelasin, itu digambarin semua. C. SR, C common running starting, itu paling gitu ya. 4, sebutkan 3 kerusakan pada AC split dan jelaskan cara memperbaikinya. Nah 3 kerusakan yang sering terjadi lah di lapangan seperti apa, kita jelasin dan bagaimana cara memperbaikinya, tapi dengan kata-kata dan mungkin yang lebih simpel gitu ya. Sebutkan 3 kerusakan pada AC split dan cara menjelaskan memperbaikinya. Ya, sederhana aja contohnya. Sederhana aja. Ya, yang sederhana, unit tidak dingin. Nah, itu kenapa? Unit tidak dingin, penanggulangannya unit kotor, Bisa. voltase rendah. Itu kan yang simpel-simpel. Yang simpel aja kan. Yang kita nggak ya, yang pekerja ya, kalau unit kotor kita perlu servis. Kalau umpamanya volt rendah, mungkin ya perlu kita pasang stabilizer, atau kita lapor ke PLN. Pokoknya satu kampung voltase tidak bagus, kita punya kewajiban lapor PLN. Oh ini dari sini gadunya voltnya nggak bagus, kan begitu. Iya. Nah terus Kurang lebih gitu ya. berarti kan satu tadi tidak dingin, Ya. kedua kompresor rusak kan gitu. Apa tahap-tahap penggantian kompresor rusak? Pertama ganti semua, dicopot. Mungkin tahap pertamanya lebih bagus lagi ya kita retrofit, kita recovery dulu sistem yang ada, freon yang ada kita sedot. Habis itu copot kompresor, flushing, ganti filter. Itu syaratnya itu setiap unit penggantian kompresor itu harus filter diganti. Kadang-kadang kita kan malas. Bahkan yang nggak ada filternya kita nggak pasangin. Bener ya? Iya benar. Biasanya gitu sih. Ya orang nggak ada filternya kok ngapain dipasangin? Iya, itu kan seharusnya filter itu wajib diganti. Dan kalau nggak ada, bagusnya dipasang untuk penyaringan. Emang bagus sih dah. Aku pernah eksperimen sih ya. Aku coba, emang itu nggak ada unitnya, nggak ada unit filternya. Bukan nggak ada, sebenarnya dalam pipa tuh ada sebenarnya. Oh, ada ya? Ada. Di pipa mau Di pipa, iya ada di bawah tuh, ada mulai saringan aja dia. Oh. Ada sebenarnya. Kadang-kadang kita tidak ngelihat tidak ini. Jadi prosesnya apa? Itu tadi diapain? Flushing semua bersih sistem sampai pemakuman. Kalau mau standar lagi pengawasannya kita harus pakai nitrogen, dialirin N2. Nah, mungkin itu satu. Itu buat AC gede Pak ya? Bukan masalah AC gede. Semuanya AC wajib. Benernya. Iya. Karena bukan kerak-keraknya itu ya deh. Iya, kerak arang itu nantinya tuh bikin mampat. Nah, dah. Itu rusak ini nggak? Penipis berat Pak? Apa maksudnya? Itu cairan itu. Nitrogen tuh ada di pojok di bawah itu. Itu gas itu untuk, jadi kalau kita bakar oksigen nitrogen itu tidak bisa dibakar, tidak terbakar dia. Jadi kalau kita alirin waktu pengawasan, itu tidak ada terjadinya oksidasi di dalam pipa. Caranya bagaimana? Jadi bening. Jadi diimpus. Dialirkan Melalui gimana ya? dari tabung. Dari tabung kita masukin pasang pentil. Udah kita alirin kecil aja, kecil. Yang penting tidak boleh ada udara di dalam. Kalau seandainya udara di dalam sistem itu pasti ada jadi kerak tadi, oksidasi. Masih kotor. Makanya unit-unit dari pabrik itu kan dia pakai nitrogen, dialirin nitrogen. Unit gede doang. Sebenarnya kulkas pun begitu. Saya pernah ke SAP ya, pabrik SAP sini. Itu dialirin nitrogen. Kalau enggak bagaimana kotorannya? Pengelasan. Berarti kasus-kasus kadang kita udah yakin vakum, udah yakin bersih, proses pengelasan itu juga pengaruh bikin Oh, udah pasti lah. No, kalau misalnya kepanasan banget ya. Itu kan gosong. Iya gosong itu pasti. Bikin mampet juga ya deh ya. Di sistem kulkas ya, bisa pengaruh banget ya. Otomatis. Tuh, ente hitam. Iya hitam. Ente kemarin ngomong gitu kali ya. Emang kan N2 mahal satu ini. Enggak, N2 itu 85 di sini kalau saya ngambil, kalau ini saya di depan 120 cuman satu tabung gede
galon kubik. Saya ngisi di Kalau tabung kecil mahal. Kenapa resikonya? Orang tidak berapa yang pakai nitrogen pindah-pindah itu kan nantinya kan kebuang dia. Kecuali oksigen kan. Nitrogen itu orang jarang pakai, makanya dia mahal, resikonya tinggi, tekanan tinggi. Makanya mudah meledak-meledak itu ya. Masalah meledak itu kesalahan. Kesalahannya itu dia biasanya itu pakai oksigen. Tapi kalau kita plastik pakai nitrogen aman nggak ada? Standarnya. Standarnya begitu. Standarnya. Meledak itu sebenarnya yang plastik Oksigen. pakai oksigen ya. Pakai oksigen. Pakai oksigen yang meledak. Jadi kita mau bersihin sistem pakai ngalirinnya pakai oksigen ya. Jadi yang itu biasanya kenapa sih kalau bisa gitu meledak dari Bisa oksigen? meledak kenapa oksigen? Pertama, teknisi tidak mengetahui. Flammable itu ya. Ia tidak mengetahui bahwasanya oksigen itu kena itu kan hidrokarbon. Bahwa mengakibatkan panas, bakalan terbakar gitu kan meledak. Apalagi di ruang tertutup panas, apa terjadi pasti ledakan. Nah, gitu sebenarnya. Tidak mengetahui bahwasanya bahaya oksigen ini masuk ke sistem, nggak tahu. Terus dia ragu apakah ini tabung ini nitrogen atau tabung ini oksigen isinya. Kan Iya, gitu. Salah satunya itu. Kalau kita mau pakai, kita ragu, itu gampang sederhana. Kita buka plan, Buka dikit. regulator, kita Korek. pakai rokok ini. Hmm. Kalau seandainya rokok ini padam, kena tiupan dia, itu berarti nitrogen. Kalau padam, Iya. Kalau nyala itu oksigen. bus ini oksigen. Itu kan orang paksa kan kalau ngetesnya kayak gitu masih set. Bukan sedikit. Iya, sedikit aja. Penting kan ada mengalir kan. Jadi kalau kebakar, berarti itu oksigen. Cek Dalam ya, tabung cek ya. gitu ya. Ya kalau ini itu pengecekan sederhana. Pengecekan sederhana sebenarnya. Harus kita tahu. Kita kan nggak tahu tabung, bener nggak dia si tabung oksigen atau nitrogen. Itu penting juga tuh. Mungkin nanti waktu itu kan sempat di Bandung aku ngobrol sama Abah, Pak Aceng buat masalah praktek pakai nitrogen tuh. Kita boleh kali ya di sini kalau kita udah ada waktu teman-teman buat praktek belajar ngelas pakai nitrogen itu dah. Boleh, saya punya nitrogen dari bawah. Mantap ya. Ya boleh ntar kita waktunya kita pasin sama jadwalnya udah. Iya, bagaimana hasilnya kita Bagaimana nitrogen hasil? pakai enggak? Iya. Bisa aja kita praktekin. Belajar aja sama asisten saya itu. Mantap kan? Asisten saya dia biasa ngelas nitrogen. Ya udah. Pokoknya di sini sebulan, jangan sebulan seminggu aja gitu dia langsung. baru ikut lapangan langsung. Ya itu aja sebenarnya. Jadi itu aja kalau untuk itu mah. Paling itu ya. Terus prosedur peralatan AC split. Jelaskan Sebutkan. prosedur peralatan AC split. Ini maksudnya ini sebenarnya di kategori nyuci. Bukan, AC. jangan dibilang AC Bukan nyuci ini. dia. Nggak ada peralatan AC split. Bukan, pertanyaannya sebenarnya Bukan. Ini kita jangan pertanyaannya sebenarnya. Ini kan essay. ini soalnya kunci jawabannya sini. Bukan, nggak perlu soalnya. Ya kita kan ngebahas uji kompetensi sebenarnya. Benar, tapi kita kan nggak tahu mau apapun jawabannya. Iya. Kita nggak tahu. Jadi sekarang pemakan. Pertama, steam kita harus punya. Ya, Tang ampere kita harus punya. Betul. Manifold kita harus punya. betul. Ya kan? Utama tuh. Vakum kita harus punya. Kunci Inggris. Itulah yang perlu. Oh, lu servis doang, lu tulis aja alat servis. Obeng pelat, obeng kembang, steam udah plastik. Ya itu kita. Udah, nilai kan penilaiannya kan nilainya 10. Iya. Iya. 20. Nah, 20 penilaiannya. Gara-gara lu bikin situ nilainya dapat 3 gimana? Berarti kan kan gitu. Kalau kita tulis di situ lengkap, itu kan Ininya lengkap ya, Daya. lengkap. Apa kebutuhan kita seperti mau Sampai install sampai nyuci lah ibaratnya Iya. kayak gitu ya. Sampai las juga kalau perlu ada high cook iya ya. high cook. High cook Blender kan sederhana. gas ya. Iya. Ya mungkin dilengkapi lah, lebih mantapnya nilai buat penilaian Iya, ya, penilaian Daya. kan nilai essay kan enggak. Sebenarnya yang paling banyak nilainya soal essay ya. Iya. Kalau semakin kita lengkap isinya, mungkin semakin bagus juga ya nilai kita ya. Otomatis. Nah, kurang lebihnya begitu. Enggak lo masalah jawaban bocoran-bocoran itu. Ngapain? Jangan takut lah, jangan grogi kita uji kompetisi itu apa. Itu kan kerjaan kita sehari-hari yang di tes. Kadang-kadang
kadang-kadang gitu juga sih. Jadi arti katanya kita percaya diri. Percaya diri itu pede. yang penting. Tapi diutamakan juga kembali lagi ke attitude. Ya attitude kita. Kembali lagi attitude, jangan pelantang-pelenteng. Iya. Sok pinter lah ibaratnya gitu Iya, ya. sebenarnya kita biasa aja. di Biasa situ. aja. Biasa aja. Kembali Ya, lagi. kalau mentang soalnya, wah begini bang. Ya. Gampang kan. Gampang ini ya udah nilai kurang. Kan kurang. gitu. Jadi kan attitude. Ya kita saling menghargai di situ kan. Iyalah. Oh, dia pengetes kita, sekalipun dia kemampuan. Tapi sepatu tuh Pak, sepatu saya kemarin masuk kan? Sepatu safety itu searching aja di Google. Sepatu safety kayak gimana? Sepatu seperti yang ada besinya di depan. Dia mau pakai sepatu kulit. Enggak bisa. Mau ke kantor. Emang nggak punya? Agak rumah besar punya kan? Oh, Kasih. Wisma sama bos. Saudara PLN. Sering Iya, dapat yang sepatu. tinggi ya. Yang tinggi. Yang tinggi. Enggak kalau di depo udah dekat. Depo 250-an. Iya, paling murah lah 200.000 paling ada. 200.000 nih. 200.000 surat dah. Benar Pak. 150.000 Lina di depan. Banyak murah. Ya kan? Gak usah khawatir lah. Kalau nggak menyumbang nih banyak ya. Iya. Lulusan Masuk ke CPS. CPS, Hah? dapat CPS kan, Pak? Safety. CPS. Dia alumni CPS dia. Ya enggak Kan di apa-apa. selatan kan banyak alumni CPS. Ajarin dong. Ah, bisa aja Bapak. Saya mau belajar mau Bapak. Nih sama apa? Yang katanya seangkatannya dia masuk ke Gopik ya kan. Saya nggak ini nggak apa. Saya Nasmea dulu sekolah. Jurusan saya akuntansi. Tuh, hitung-hitung. Ngitungin duit sendiri. Iya, saya jurusan saya akuntansi. Nasmea. Saya jauh banget. Akuntansi agak pinteran dikit. Ah. Oh saya IPS. Ya kan jauh banget Pak IPS ke apa ke AC kan. Jauh ke IPS KC. Eh. Aku dulu di mana? Man. Mau dijadiin ustad. Sekarang malah aduh kacau. Terima kasih. Ya kan sih. Bahkan lulus man itu Tuh kalau itu kalau vakum tuh pakai tuh. Itu baru mantap. no, kalau udah di Heri, dia tuh live streaming terus Oh. di Facebook kayak kan. Belajar itu kan tuh. Mau gue beliin lampunya itu, alirannya ke sini, ini berubah gini, jadi begini. Dari merah jadi hijau kuning gitu kan. Bikin. Belum sempat Jadi itu aja. rencananya mau bikin Kontrol, jadi pakai Kontrol. lampu nantinya, jadi standar nantinya. Jadi boleh kalau tuh, seandainya ada high pressure, Hmm. lampunya merah, mati, unit 5 nggak bisa dioperasiin gitu kan. ngomong-ngomong tadi yang dual pressure mana jadi kantongin. Ada di situ. Dengan pelanggaran ntar nih. Tapi kalau kayak gitu buat AC besar atau buat AC Mau AC split pun kita bisa pakai. itu lebih gimana sih Pak? Buat apa kegunaannya? Kegunaan itu Fungsinya, pengaman, fungsionalnya. kan safety, Hmm. safety pengaman. Freon bocor Ini sedikit, bocor freon dia kurang, langsung mati. Hmm. Mesin aman kan? Cut in, cut off. Kompresor kotor, dia mati. Apa ini ininya? Dimatiin sistem dimatiin sama dia. Ini sistem semua dimatiin sama dia. Semuanya ya. Cut Ya in. tergantung kita mau matikan kompresor saja atau mematikan total. Kita bisa setting di sini. Bisa. Ah, Benar kan? Sekitar 400 ribuan. Kan murah emang Bang. 400 ribuan. Nah, ini. Itu dan pos. mau dipakai SSB setengah PK. Iya bisa. Ya benar. Iya kembali iya Apa? safety bisa. Kalau mau belajar, coba kalau di rumah konsumen nggak? Ini rumah konsumen 400 Ini kan Gimana? balik lagi. ngomong nggak ngecas berapa ya kalau kita di AC Karena sampai gini, ada Pak, ya. Kita kan balik lagi bukan masalah harga ya. Ya untuk safety. Kualitas safety kita kan, Iya. konsumen kan. Mhm. Gitu loh. Oh ini berarti akhirnya menjadi inilah nilai inilah Nilai buat plus. konsumen. Kalau untuk AC split kecil, ada yang jual yang kecilan, yang kayak kancing baju dia. Ada ya? Udah. Ada. Kecil kayak kancing baju, pipa dicas sama seksen.
Jadi kalau nantinya ada tekanan di situ di 30 PSI, matinya ntar nyalanya 45, ada ranknya dikasih. Otomatis itu. Kalau yang itu dia coba yang dual pressure tadi coba lihat. Nah, ini kalau dual pressure ini, dia waktu kalau freon habis dia bisa kurang, dia mati. Berarti tekanan kan naik lagi, dia jalan lagi. Kalau Kurang. Kalau yang high pressure ini dia ngancing, langsung mati. oh Mati. ini kancingnya. Ngunci dia. Ngunci klek, udah putus harus. Nggak bisa, kita harus di reset lagi, di reset lagi baru dia nyala. Itu yang ada merah sama yang kosong itu bedanya? Oh, ini kan ke kabel larinya. Ini ada ke pipa tekanan. Sistem. Iya. Jadi kalau yang merah nggak dipakai Pak? Kalau yang merah nggak dipakai? Yang merahnya di low pressure nih. Oh, di low pressure. Di atas, Yus. Ditutupnya aja. Ini ada lagi. Itu sama ya? Oh enggak, beda. Ini apa fungsinya? Apakah hampir sama atau? Oh enggak, dia itu kontrol oli. Oh ini kontrol oli. Iya, Ini jadi untuk di unit outdoor. condensing unit itu. Condensing unit. Ya kalau udah beginian bukan outdoor lagi, condensing unit namanya. Kalau udah begini alatnya bukan ini lagi. Biasa AC spilit. AC spilit. Bukan kelawar ya? Bukan AC ini lagi. Ini contohnya, ini unit kecil nih kan. Ini yang receiver. Ini untuk low press. Ini untuk low press. Ini receiver tank. Karena tadi pertanyaannya receiver. Ini receiver. Kondensingnya. Ini untuk praktek apa? Untuk praktek. Tuh. Es balok itu. Es maker. Es balok. Es balok. Ini buat bikin es balok dah. Iya, apa sih yang nggak bisa bikin? Indonesia ini pada pinter. Wah, Ya, itu udah kan? itu rugi. Oh, rugi tuh. Rugi lah. Tapi kadang-kadang tagihannya. Bukan masalah kadang-kadang tagihan, konsumen yang rugi. Oh, konsumen rugi. Itu dari kompresor AC itu. Outdoor ya? Benar. Outdoor. Kemarinnya ada yang posting Hmm. es balok 2 ton. 2 ton tapi 16 PK, 8 biji. 8 biji kompresornya berarti 16 PK. 2 ton sehari. Boros energi. Sedangkan unit biasa aja 2 ton itu 2 ton tuh cukup dengan 6 kompresor. 8 PK. Lawan PK. 8 PK cukup. Tapi dengan aplikasi unitnya yang harus diiniin. Bukan wah orang ganti kan. Bisa jadi tapi menjadi pemesanan kan boros energi. Rugi konsumen. Kasihan. Efisiensi energi lah ya. Iyalah. Semakin banyak kompresor kan semakin ini juga ya. Ya sekarang ini konsumen cari duit, terus kita boros energi dengan itu. Intinya sih kembali lagi ya, kalau kita udah pahamnya, udah paham sistemnya, pasti kita juga paham juga bikin itu ya deh ya. Iya apa aja. Apa aja Masalah kita bisa. masalah tekanan tadi. Saya bilang, bagaimana cara ukurnya? Begitu aja. Nggak perlu, mungkin di sekolahan nggak ada belajar. Betul. Lagi SMP. Nih mesin rokoperi saya. Ini mesin rokoperi nih. Bikin sendiri. Tuh. Ini yang di box ini. Iya yang bok hitam itu. Udah ada berapa puluh. Udah ratusan PK. Oh ini mesin rokoperi. Nah itu udah ratusan PK itu yang disedot sama dia. Nggak kehitung tuh kilo. Nggak kehitung tuh kilonya diambil sama itu. Itu Pak itu ada misalnya kadang kan kita suka mikir, oh ini kok nggak dingin apa olinya berkurang? Itu ada nggak sih oli-oli yang bagus yang bikin hasilnya memuaskan gitu? Ada nggak sih? Sekarang ini menjadi permasalahan kenapa oli berkurang? Bocoran. Oh di klepnya.
Bukan kebocoran. Kebocorannya di mana kan begitu? Apakah unitnya apa dulu? Pertanyaannya kan unit dulu. Ada troubleshooting itu ada unitnya. Unitnya apa? Dan Maksudnya arti unit itu apa? Ya apa? Apakah kulkas? Apakah Oh, AC? AC. AC apaan? split. Belit nggak ada. Kayaknya split sih. Hmm. Ya maksudnya gini dah. Hmm. Aku tambahin lagi ya, boleh perjelas. Kadang kita di lapangan ketemu unit AC itu yang dikatakan yang tadi yang kita tes press ya. Nah udah. Karena ini AC split itu yang sederhana aja. Ini selama ini saya lakukan. Oh ini kurang dingin. Kita curiga dengan Apa? kompresor lemah. Oh, Iya, betul. Kalau anak suka gitu. Kita curiga dengan kompresor itu tidak ada kompresi. Betul. Tutup pipa seperapatnya itu. Tutup. Gimana kayak kita seperti kita pump down. Ya. Vakum nggak? Bisa hisap nggak gitu? Bisa hisap nggak dia? Kalau 10 udah nggak kuat berarti udah kompresinya loss. Berarti unit itu tidak pantas lagi diperbaiki gitu kan. Itu aja. Tapi yang- ada yang beberapa isi tekanannya harus kalau mau ngetes berarti dikasih PNT terus masukin ke manifold ya. Bukan. Sekarang ini kan unit dalam kosong. Kita Kosong. dalam pekerjaan. Hmm. Bukan kosong. Tanya AC-nya kurang dingin. Hmm. Kita curiga Kompresor lemah. kompresor lemah. Hmm. Jadi tutup aja. Bagaimana kita melakukan pump down? Tapi satu aja kan. Tutup, tret. Bisa nggak dia vakum? Itu aja. Unit tadi bisa vakum nggak? Kita menandakan unit ini layak atau tidak layaknya. Tak perlulah kita cek kompresi. Kalau udah cek kompresi ini kan udah kompresor terlepas nih sah saya. Tapi kalau unit orang mau nggak ada dipretelin kan nggak mungkin mau. Ini ya. Iya, jadi kita memastikan kita pekerjaan kita itu benar atau tidaknya. Kita lakukanlah. Itu dulu cek dulu. Tutup. Aku Semuanya. satu aja pipa seperempat. pipa yang Yang kecil seperempat. Tutup. Tunggu berapa lama dia sampai vakum. Vakum. Kalau vakum berarti itu kompresor itu masih layak. Posisi misalnya ada freonnya berarti kelepas nggak? Ini ada. Enggak. Ini posisi kosong apa enggak? Kan kita servis, kan kita bisa servis unit ini tidak dingin. Kita curiga kompresor ini tidak layak. Memastikannya nih masih ada freon berarti. nah, ini freon berarti kan masih ada. Kita lakukanlah Pump down, tahapnya pump down, tapi tidak pipa section tidak tutup. Menjadi pertanyaan, vakum nggak? Mampu nggak unit ini vakum? Kalau seandainya vakum, nah berarti waktu melakukan proses tadi itu oli-oli yang ada di evaporator itu kesedot. Ngerti nggak? Secara otomatis itu nantinya nggak ada yang disedot apa? Tentu oli yang di evaporator, taruhlah kejebak oli di evaporator, bakalan disedot. Ataupun kapiler nantinya kurang lancar, kan ditutup. Waktu dibuka tadi lakukan 2 kali 3 kali itu biasanya normal lagi. Kalau kompresinya bagus ya, vakum tadi bisa vakum dia. Memang kalau tidak mampu juga berarti kalau udah kurang vakumnya tidak vakum berarti tekan kompresor tidak layak. Kalau bahasanya pressure itu gimana Pak? Pressure itu tekanan. Tekanan maksudnya ngecek misalnya kan kadang AC ini nyala kompresor nih Pak, tapi kok nggak dingin gitu loh. Tekanan berapa? Oh jadi ngeceknya di Jadi manifold, bukan Pak? di manifold, isinya berapa kan begitu. Ya, isinya berapa? Oh kita anggap Iya. 40 40 mau ke 50 aja udah mati stuck berarti kompresor udah mulai lemah ya Pak ya. ampernya berapa kan begitu berjejer. Oh, Masa- iya. Oh, semuanya berjejer. Voltnya kita berapa? Semuanya Udah datang. ada data kan. Kita ini troubleshooting. Oh, ini kurang. Kita pertama itu harus strum yang kita cek dulu. Cek dulu. Voltase bagus nggak? Hmm. Jangan kita main, wah kompresornya kena. Ya kan gitu. Taunya voltase orang yang rendah. Iya, betul. Itu ganti, kita kurang kontrol, hasilnya sama. Kita udah beliin kompresor konsumen mahal, hasilnya nggak ada. Karena kita tidak melakukan pengecekan secara detail.
Saya pernah juga melakukan di dulu di mana namanya nih, di Trikora sini. Cek ampere 3,6 1 PK. Normal, pleb. Hidupin normal, pleb. Berapa lama? Jepret turun di luar. Ukur di luar. Di situ 10 ampere. Ampere 10. Berarti itu kawat pengantaranya atau kabel pengantara tidak bagus. Kecil, ganti kabel, aman. Jadi Kabel kalau panas gitu ya. kabel kecil, Kecil ya. kalau kecil kan pengantarnya nggak bagus. Nah, jadi coba kabel kita perhatiin. Kalau dulu saya belajar waktu main AC split itu, saya tidak pernah pakai kabel 1,5. Standar dulu pabrik itu ada kabel standarnya itu 2 kali 2,5. Jebol banget ya. Iya dulu. Sekarang nih 0,6 aja dipasang sama teknisi saya lihat. Kalau kecil ya, terus rambut pasang juga. Iya. Dulu persyaratan garansi itu 2,5 mili. Sekalipun 3/4 PK itu 2,5 mili standarnya. Kalau ingat saya nasional tuh dia SOP-nya tinggi banget dulu itu. Sekarang udah nggak tahu. Masih ada nggak? Di buku panduan waktu kita masang itu ada instalasinya. Berapa ukuran kabel dipakai. Sekarang mau kabel yang kecil aja. Ya, kabel 1,5 mili aja dipasang. Kita cari apa ya, modal kecil. Target gede. Ah nantinya kalau pas ada kalau troubleshooting nantinya garansi tidak diterima sama pabrik. Siapa yang disalahin? Kita teknisi disalahin. Saya kabel saya tuh ada stok itu kan 2,5 mili, nggak ada 1,5 mili. Bukan masalahnya keuntungan nggak ada masalah lah, untungan kita kurang, tapi kepuasan konsumen. Jangka panjang. Iya, jangka panjang. Awet barang konsumen itu kan kita enak. Paling enak iklan kita tuh MLM, mulut lewat mulut. Situ bagus, situ bagus, situ bagus. Itu kan dibilang paling mahal Iya. dibanding iklan website. Iya, hancurnya kita di MLM itu juga. Wah, nggak bagus. 2 hari dipakai begini, udah begini, udahlah. Bisa hancur, bisa ini. Satu komplek nggak manggil kita. Iya, betul. Di mutu tadi ya. Ini dari Kal- pengalaman juga saya gitu. Ya kalau kita jasa ya mutu lah. Mutu, terus waktu. Enggak banyak janji. Bu, Jam karet. jam berapa? Jam 9, jam 9. Jam 9. Udah jam 9 udah terima konsumennya kan. Pak, kok belum datang? Ya udah berangkat tadi, Bu. Padahal Masih ngopi. servis rumah tetangga. Ya kan? Nah, jam 10, Pak, maaf Pak. Nggak bisa. Kami berangkat. Kami cari teknisi lain. Kita tinggal. Cuma gara-gara kita molor. Janji kita itu nggak benar. Kata-kata emang biasa itu kesalahan di situ. Ya, cobalah perbaiki. Mendingan long. Kita bisa taruhlah jam 12. Bu, jam 1 Bu kami bisa. Kita kan nggak tahu kan dalam kerja itu, oh, gue servis AC doang. Gampang tuh. Gampang, cuma tetangga nih udah servis AC itu paling Bentar ya doang setengah paling jam kan. sebentar doang. Tahu-taunya AC itu ada bermasalah. Habis kita servis, menetes lagi kita tungguin banjir. Mau tamu terus. Iya kan gitu. Namanya teknik itu tidak bisa diwaktukan pastinya. Benar-benar kita dikelilingan. Kalau sudah kerja habis cuci tuh, Oh itu sih itu. saya lagi di Senin dong, nggak tahu saya datang belum lagi Senin saya. Ya kan itu menjadi permasalahan. Jadi kita jangan anggap sepele pekerjaan itu. Sekalipun siapa hari kita kerjakan. Karena kalau kita udah anggap sepele pekerjaan itu, ya nantinya kita dipermainkan. Jadi dipermainkan sama Nggak pekerjaan. sepele, buru-buru, ada. Hancur. 421. Iyalah. Nah, vakum. Tuh ada yang 3 pas lagi vakum gua tuh. Tuh yang sebelah itu kan ada vakum 3 pas itu. Edward itu. Mantap banget. Nah, pengen nanti kita coba, penting banget sih pemahaman kelistrikan dari 1 pas, 2 pas, 3 pas. Enggak ada yang 2 pas. Ya, pokoknya kayak gitu dah. Saya belum paham soalnya. Kayak kelistrikan gitu. Ya kalau 2 pas mana ada, enggak ada. Ya, pas-pas lah pokoknya. Pokoknya pas-pas lah. Kira-kira wah, pokoknya intinya kita banyak peluang nih di sini nih. Saya antar udah sama Pak udah. Hah? Jadi keneng udah. Mungkin ntar. Bukan lagi bawa disimpan aja ya.
nggak perlu grogi lah, gue mau ya cuek aja, santai aja, nggak ada beban gitu. Cuman udah lama nggak sekolah gitu aja lah. Iya. Udah lama nggak sekolah kita agak emang sih agak Bukan masalahnya grogi tadi. Grogi. Wow, susah kalau Nervous. misalnya. Raya yang diuji itu kan dilihatin. sehari-hari, cuman mungkin bahasanya yang agak kita Agak selama berbeda ya. selama ini kita ketemunya pipa pres gitu kan, Wah. taunya dicas gitu kan, pipa hisap kita bilang, taunya seksen, man perubahan bahasa mungkin ya. Keran outdoor. Three-way, two-way, ya kan. Ya tingkatannya di situlah kita gunanya asosiasi kan gitu. Jadi kita di situ kita banyak belajar. Pengetahuannya banyak. Ya, jangan monoton aja kita. Kadang- Gitu-gitu aja. Nggak mau ngebuka diri ya kan. Iya. Makin rugi lah. Yang tadinya kita taunya analiser manifold gauge ya kan. Yang tadinya nggak tahu vacuum gauge ya kan. Mikron tahu. Oh, kalau di Padang bukan analiser tuh, petergas. Tergas. Oh, tergas. Dari itu. Ntar ini yang lagi di Sumbar nih, lagi live nih. Ada orang Sumbar nih. Nih orang Sumbar nih. Ya kurang lebih begitu. Nah, kita bisa. Ridwan mana nih? Ridwan dia sibuk mulu. Ini tadi barusan apa kayaknya ngeliat live kita nih. Nggak tahu Ridwan itu mah. Tadi lagi ngeliat live kita nih, Pak Ridwan. Say hello nih, kita dari Bekasi Selatan. Ya enggak? Oh, Ridwan jomblo ya? Iya. Parah banget kasihan. Kemarin kayaknya di sini ya, Enggak. waktu di foto itu. Nah, yang dikirimin grup apa itu? Di mana lupa? Lagi di liburan ini